sepanjang abad yang mencari-cari nama Tuhan, yang menanti-nantikan kemenangan dalam hidup mereka, dan yang terus menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan kerinduan yang lebih besar, sehingga kami mendapatkan akan jalan keluar dalam hidup kami, dan kami disadarkan bahwa rumah kami adalah bukan di dunia ini. Kami adalah seorang musafir, kami adalah seorang peziarah, dan kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin membangun hal-hal yang terbaik untuk dunia ini, tetapi untuk nama-Mu, untuk kerajaan. Dan kami akan menanam seluruh hidup kami, menginvestasikan segala hal yang kami miliki yang berasal dari Tuhan untuk kemuliaan kerajaan. Dan seluruhnya kami korbankan baik jiwa dan raga kami, dan apapun yang diberikan untuk dipersembahkan kepada nama Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau yang sudah memberikan darah dan tubuh-Mu, dan tidak ada satu orang pun yang percaya yang boleh menyangkali dan kembali mempersembahkan tubuh mereka kepada Engkau, Tuhan. Pada saat kami diampuni, kami harus mengampuni orang. Pada saat kami dikasih juga karena kasih karunia Tuhan. Maka kami harus bisa mengasihi orang-orang seperti Engkau mengasihi kami. Dan itulah hukum surgawi yang kami akan nikmati. Dan hari ini kami mohon Tuhan berikan kami terus kerendahan hati untuk belajar bersama-sama dan membangun satu kerajaan Tuhan dengan kuasa Roh-Mu dan firman. Kami serahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, kita lihat di makalah itu di halaman yang pertanyaan-pertanyaannya. Kita sudah melihat titik pusat dan kemudian kemarin titik yang tertinggi ya, Kristus sebagai titik pusat itu ya. Nah, sekarang kita memasuki pertanyaan-pertanyaan halaman 9. Yang pertama, kita sudah membaca itu dan kita sudah mengerti, dan Lukas pasal 25, sudah 27 dan juga ayat 44 itu menjelaskan dan memperjelas bahwa berita yang harus diberitakan baik oleh Yesus sendiri, baik oleh para malaikat, baik oleh nabi-nabi, baik raja-raja, baik imam-imam besar atau imam-imam kecil, baik rasul-rasul ataupun diaken-diaken, para gembala-gembala, para pengajar-pengajar dan penatua-penatua, itu adalah Yesus Kristus. Dan kita sudah mempelajari dan kita sudah benar-benar tahu, dan kita akan belajar bersama-sama menikmatinya di dalam gereja kita mulai beberapa tahun yang lalu, yang ikut dalam seminar rahasia kerajaan Allah, terus kemudian etika kerajaan Allah, dan kita masuk dalam etika kerajaan Allah di dalam khotbah hari Minggu, dan itu sekitar 2 tahun ya. Dan kita berdoa supaya itu berjalan dengan baik, dan setelah itu kita akan masuk di dalam buah kerajaan Allah, dan yang di dalamnya juga masuk akan hidup yang berpusat kepada Kristus. Jadi kalau tanaman itu akan berbuah kalau dia seumur hidupnya itu berada di dalam satu tanah dan makan dari satu sumber yang sama, maka setiap pohon yang sama ditanam oleh Tuhan itu akan berbuah. Jadi Lukas ini sudah dijelaskan, kemudian ayat yang kedua juga dijelaskan di dalam rahasia kerajaan Allah. Dalam Kisah pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, itu dijelaskan 40 hari Yesus menampakkan diri. Dia menjelaskan tentang Injil kerajaan Allah berulang-ulang tiap hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, selama 40 hari. Jadi kalau dihitung, kalau jam belajar, maka 6 sampai 8 jam dikali 40 hari, jadi berapa? 6 jam gitu ya, kali 40 hari berarti berapa? 240 jam ya. Saya percaya 240 jam itu berarti murid-murid sangat ngerti semua. 40 hari itu training meringkas 3,5 tahun menjadi 40 hari ya. Jadi pengulangan waktu Yesus sebelum dia bangkit, dia mengajar itu, dan setelah dia bangkit dia mengajar kembali, mengulang, tidak 3,5 tahun tapi 40 hari cukup. Kenapa? Mereka diingatkan semua, dibukakan semua kejadian-kejadian peristiwa yang Yesus alami, bagaimana dia menjadikan air jadi anggur, itu berkaitan semua dengan perjanjian lama, dan dia ulang semua satu persatu. Jadi kalau sekolah teologi itu 3,5 tahun sekolah teologi, dan kemudian kita bikin satu training 40 hari untuk khusus Tuhan Yesus. Nah, itu yang kita mau adakan.
nanti di masa mendatang. Jadi kita membantu gereja-gereja, termasuk mahasiswa teologi, guru-guru, profesor-profesor yang kehilangan Yesus itu harus dikembalikan pada Yesus. Nah, waktunya yang Tuhan kasih itu kira-kira 40 hari, ya. 40 hari itu cukup, sangat cukup ya, sangat cukup sekali. Dan kita akan berusaha bersama-sama melihat 40 hari itu berarti kali 40 kali 6, 240 jam. Apa aja yang diajarkan? Nah, saya percaya Tuhan Yesus mengajar dari awal kejadian. Adam, Hawa, pasti berurutan sampai terus selesai. Dan setelah dia selesai, dia mengajar perjanjian baru dan kemudian mengajar apa yang terjadi di akhir zaman. Di situ. Jadi bukan hanya perjanjian lama, tapi dia akan mengajar nanti apa yang terjadi dan bagaimanakah jabatan imam, raja, dan nabi itu akan diserahkan kepada setiap orang percaya. Nah, ini keindahannya. Belum ada gereja yang menyadari ini kecuali gerejanya yang jelas-jelas di dalam sejarah adalah gerejanya John Calvin. Jadi dia ingin setiap orang masuk gereja itu sadar betul bahwa kamu adalah imam, raja, dan nabi bagi Allah dalam diri kita. Dan itu satu kuasa yang luar biasa sekali. Tetapi sampai hari ini, ya secara teori diajarkan gitu ya, tetapi hampir tidak ada kuasanya. Nah, nanti kita akan melihat Kristosentrisme yang kedua adalah mempraktekkan kuasa Kristus di dalam doa, dalam pemberitaan firman Tuhan, dan di dalam saudara tindakan ucapan kita. Saya merindukan sebenarnya tiap hari itu kita mau buka doa untuk doa kesembuhan. Sebenarnya kesembuhan apapun. Karena Yesus menyembuhkan segala penyakit dan segala orang gila pun disembuhkan oleh Dia. Masa kita tidak bisa? Kalau Tuhan kasih kuasa, pasti bisa. Nah, itu kita belum masuk tahap yang mengejutkan dunia. Ya, jadi ini kita dikasih dasar dulu, baru setelah itu ngerti betul-betul ngerti beriman. Ayo kita praktekkan iman itu. Berani nggak berdoa, ngusir setan seperti itu. Ya. Saudara mikir-mikir, wah ini aku jadi kayak karismatik ini ya. Enggak. Saudara itu sederhana saja. Doakan orang-orang sederhana. Saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa? Nanti saya buktikan. Diaken-diaken dalam firman Tuhan itu punya kuasa yang hebat sekali. Saya baru seminar kemarin di GII Batu Nunggal. Mereka terkejut sekali waktu saya jelaskan. Bukan pendeta, bukan hanya rasul-rasul. Orang biasa pun dikasih kuasa Tuhan untuk itu. Kalau dia beriman dan sungguh-sungguh, dan dia fokus pada Yesus dalam hidupnya, dan dia persembahkan seutuhnya, dia bisa dipakai luar biasa. Ucapan dan seluruh hidupnya itu dipakai Tuhan. Nah, setelah itu kalau terjadi, akhir zaman itu dekat sekali. Ya. Semakin dekat akhir zaman, Tuhan semakin limpahkan kekuatan pada gereja Tuhan, dan Tuhan berikan kuasa-kuasa yang tak terhingga, yang luar biasa. Dan kita akan tercengang sekali. Kita belum memasuki itu. Jadi kalau sudah di Afrika, saudara akan lihat banyak kuasa-kuasa seperti itu. Kalau di China juga sama. Di gereja kita belum. Ya, kita belum mendengar orang disembuhkan, penyakit kanker sembuh, belum. Gitu ya. Orang yang tidak pernah ketemu Kristus tiba-tiba didoakan, keluarganya bisa ketemu dengan Tuhan. Nah, kalau itu mah ada beberapa gitu ya. Dan bahkan beberapa orang, 3-4 orang pernah datang ke sini dibimbing oleh Tuhan Yesus, datang ke gereja kita. Sudah belum pernah dengar itu ya? Dia datang karena dibimbing Tuhan ke sini. Dan ada beberapa orang dibimbing Tuhan ke sini. Karena apa? Karena berita yang kita tinggikan adalah Yesus. Ya, 40 hari. Sudah 40 hari Yesus menceritakan dirinya sendiri. 40 hari dia cerita siapa? Cerita dirinya menggenapi semua, sampai tabernakel semua. Saya percaya mulut-mulut waktu dijelaskan Tuhan Yesus dengan iman yang sudah dicelipkan dalam kebangkitan, itu luar biasa. Mereka punya kuasa yang hebat sekali. Waktu mereka berjalan setelah Yesus naik ke surga, diutuslah mereka, maka mereka berjalan dengan kuasa dan mereka membuat pemberitaan Injil dengan kuasa penyembuhan yang tiada bisa-bisa sampai hari ini. Ya,
Saudara baca dalam Alkitab, pemberitaan firman Tuhan selalu disertai dengan kuasa dan tanda-tanda. Selalu seperti itu. Ya. Dan itu ada beberapa hal yang penting sekali. Yang ketiga, apakah yang dijelaskan penulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jelas, mereka menuliskan, menjelaskan, menceritakan, dan mereka mengagungkan siapa? Yesus. Jadi Injil itu intinya adalah yang pertama, Yesus menjadi manusia dan dia hidup taat kepada Bapaknya sampai mati ke salib. Dia bangkit dengan kuasa kebangkitan yang diberikan oleh Bapa, dan karena dia kudus, maka dia bangkit sendiri, dan Roh juga bersama dengan dia membangkitkan dia. Dan setelah itu apa? Dia naik ke surga penuh dengan kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pada akhir zaman dia akan datang kedua kalinya untuk menghakimi manusia. Singkat, ya, singkat sekali. Dan bagaimana pengakuan iman singkat itu kemudian diaplikasikan dalam hidup kita, dan kemudian kita mulai belajar ucapan-ucapan Tuhan Yesus, tingkah laku dia, bagaimana dia menangani orang-orang yang sakit jiwa, bagaimana dia menangani orang-orang yang di dalam hidup putus asa, dan seorang janda anaknya meninggal dunia, dan Tuhan Yesus tergerak hatinya. Nah, sebenarnya itu dirasakan. Jadi waktu saya belajar Yesus, saya belajar betul-betul hati dia, bagaimana melihat seorang ibu yang tidak ada harapan hidup, dan karena belas kasihan anak itu akhirnya dihidupkan oleh dia, diberikan harapan oleh dia. Nah, inilah pekerjaan kerajaan Allah, pekerjaan Christologentrism. Orang yang tidak punya harapan hidupnya, saudara berani berkata, engkau diberi harapan oleh Tuhan. Dalam segala penyakit, kesulitan, kebangkrutan, semua ada harapan. Dan kita harus berani mengatakan ini. Kenapa? Karena itu janji dari Tuhan. Itu ada janji dari Tuhan. Jadi kalau kita doa, Bapa kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya, maka tidak mungkin orang yang percaya pada Tuhan itu tidak diberi makan oleh Tuhan. Betul nggak? Kan itu doa Bapa kami, doa esensi sekali. Nggak mungkin dia miskin. Kalau dia menyembah Tuhan dengan sungguh, dia pasti bisa memberkati orang lain. Dia pasti bisa mengasihi, mengampuni orang lain. Karena dia mengalami kasih, mengalami berkat, mengalami pengampunan, maka dia bisa menyerahkan itu. Ya. Dan ini adalah apa yang dituliskan, jelas sekali. Nah, Kisah Para Rasul, pasal 4. Ayat 4 ya. Kisah Para Rasul, kesaksian Stefanus. Nah, kita buka Stefanus. Nah, di kisah pasal yang ke Stefanus pasal berapa? Coba kita lihat ya. Pasal 6 tuh. Kisah 6 terakhir. Ya, mulai dari pasal 6, pasal 7. Ya, dia dipilih, ya kan? Pasal 6 dulu. Setelah pasal 6 dulu, jangan meloncat dulu. Pasal 6 ayat yang ketiga. Ya. Perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal henhal, ya, tahu henhal, dan yang penuh roh dan hikmat, yang terkenal baik sekali, penuh roh dan hikmat. Jadi yang terkenal baik itu secara etis, secara sosial, itu good, dilihat oleh orang, dan yang dilihat oleh Tuhan penuh roh dan hikmat. Saya percaya jika diaken kita, penatua juga hamba Tuhan, punya 3 hal ini, maka dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Jadi Bapak Tuhan Rasul itu ada spesifikasi. Jika dia melupakan pelayanan firman dan tidak menyediakan hidup belajar firman dengan baik, maka dia gagal menjadi hamba Tuhan. Maka pekerjaan pendeta, penginjil, bukan ngurusi yang lain. Pekerjaannya adalah memberitakan firman dengan sebaik-baiknya. Jika tidak memberitakan firman Tuhan, kalau ikut saya, ikut di dalam pelayanan tim bersama, maka itu layak untuk dipecat. Kalau tidak mau beritakan firman Tuhan, hamba Tuhan kamu beritakan firman Tuhan, kamu harus keluar dari seluruh tim yang ada. Karena kamu menyangkali
hidupmu sendiri. Karena kamu dipilih oleh Tuhan menjadi hamba firman, hamba kebenaran. Jika kamu tidak mau berfirman, maunya kerjaan yang lain, saudara patut dipecat di dalam kerajaan. Dan Tuhan yang pecat, bukan saya. Ya. Jadi supaya memusatkan pikiran dan doa untuk pelayanan firman. Saudara pikir melayani firman Tuhan itu gampang, mengajar itu gampang. Nanti coba sendiri. Coba tak kasih ya, nanti khotbahkan ini, gitu ya. Saudara pikir gampang? Itu nggak gampang. Untuk persiapan teknis saja itu butuh berpuluh-puluh jam. Belum persiapan jiwa dan roh, belum lagi persiapan bersekutu dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Yang benar, pendeta yang benar loh ya. Tapi nggak benar ngawur-ngawur. Kurang 1 hari siapin, kurang 2 hari siapin. Kalau saya siapin ini tiap hari saya siapin. Tiap hari saya baca, tiap hari saya bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari saya berkumpul dengan Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu sangat dekat. Seolah dia itu nggak pernah, apa ya, istilahnya orang itu tidak pernah lepas dari saya. Kangen, tahu kangen ya? Kangen band. Ya, ini kangen roh. Begitu saya lepas sedikit aja, roh itu ingatkan saya, lo ingat. Langsung, wah iya nih, waktu seperti ini, saya gunakan begini, sayang ini. Kenapa? Saya langsung ketemu dengan, kata istri saya itu, istrimu yang kekal, katanya, firman. Ya, ini istri saya yang kekal. Kata istri saya, ya, dia kan nggak kekal. Firman ini adalah jiwa saya, dan itu adalah kerinduan saya. Nah itu kalau sudah ada, saudara, itu luar biasa ya. Jadi terkenal baik, penuh roh dan hikmat, dan supaya rasul-rasul lebih berkonsentrasi dalam doa dan pelayanan firman Tuhan. Terus saya tanya, apakah yang dipilih roh penuh hikmat ini kemudian tidak berfirman atau tidak memberitakan firman Tuhan? Wah, salah besar, saudara. Salah besar. Banyak diakan-diakan katakan, oh itu bukan urusan saya Pak, memberitakan firman Tuhan, bersaksi. Enggak, saya bagian apa? Saya bagian ya ngurusi bangunan Pak. Wah, saudara-saudara melawan firman Tuhan. Saudara melawan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan diakan itu kerjaannya adalah ngurusin orang-orang tua-tua saja. Nah, kenapa? Iya, secara tugas organisasi diatur gereja betul ngurusin itu, tetapi bukan itu, saudara. Bukan itu. Coba kita lihat ya. Ayat yang ke-5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih siapa? Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Terus kedua siapa? Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. 7 orang, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan apa, saudara? Mengurapi mereka, mendoakan mereka, memberi kuasa dari kuasa kerajaan Tuhan. Saudara, pengurapan itu memberi kuasa, saudara. Jadi kalau saya mengurapi manten gitu ya, 2 mempelai mengurapi, itu diberi kuasa dia. Kuasa di dalam Kristus, pernikahanmu akan dijaga dia selama-lamanya sampai Tuhan yang pisahkan hidupmu sendiri. Nah itu kuasanya. Ya, apa yang terjadi, saudara? Setelah pekerjaan Tuhan diatur, yang terjadi adalah firman Allah makin tersebar, ya, dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, saudara tahu, jika ada orang memusatkan pada firman dengan sungguh-sungguh, hamba Tuhan pusatkan firman dengan sungguh-sungguh, tidak banyak pekerjaan hal yang tetek-tengek itu. Saudara belajar firman dengan kuasa roh yang luar biasa dan berdoa dengan luar biasa. Saudara kemudian berkhotbah, kemudian melayani, membasuh dengan suara dari Tuhan. Saudara dengar ini firman. Firman itu akan tersebar luar biasa dan jumlah orang akan datang mengikuti dan mencari Allah itu semakin banyak. Semakin banyak. Jadi kita harus menanamkan investasi di sana. Jadi firman Allah itu tersebar. Kenapa? Karena ada orang memusatkan pikiran, mereka kemudian diberi karunia. Rasul-rasul sudah jelas harus memberitakan firman Tuhan. Sedangkan dia akan diberi kekuatan untuk menangani permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya, di situ. Bukan berarti ini dipisah-pisah, tapi itu adalah keistimewaan.
talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan, tidak memisah-misahkan, tapi itu disatukan dalam satu gereja sehingga gerakan gereja itu bertumbuh luar biasa dan berkembang hebat sekali. Dan perhatikan baik-baik, firman tersebar dulu, baru orang percaya datang. Ngerti maksud saya? Jadi firman dulu tersebar, baru orang datang. Bukan orang datang terus kemudian kita sebarkan firman. Enggak, firman disebarkan dulu. Jadi kekuatan firman disebarkan dulu, baru setelah itu orang akan datang. Firman artinya adalah Injil Kerajaan Allah dan lain-lain yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Oke, 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Nah, baca bersama-sama ya. Ini baca. Surat baca baik-baik. Terutama diaken-diaken itu minta kuasa nih. Ya. Saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Rasul bukan? Bukan. Dia imam? Bukan. Dia orang biasa saja. Dia jemaat biasa. Seperti saudara sekarang duduk di sini. Orang biasa. Tapi yang penuh roh, penuh hikmat, dan terkenal orangnya itu baik. Jadi antara persyaratan dunia akhirat dan dunia jasmani itu komplit gitu ya. Terus Tuhan kemudian tinggal dipakai Tuhan, diberi kuasa dan diurapi oleh Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kan harusnya ngurusin apa tadi? Dikatakan apa? Ngurusin janda-janda, betul ya? Ngurusin. Enggak loh. Tugas utama mereka apa? Hah? Tugas utama dia kenapa? Coba lihat di Alkitab. Tugas organisasi jelas untuk mengatur, betul ya? Orang janda-janda dikasih duit, dikasih sembako dan nanti diperhatikan hidupnya yang betul-betul tua dan betul diperhatikan. Tapi saudara ingat baik-baik, itu adalah pekerjaan administrasi, tetapi pekerjaan rohani mereka tetap firman Tuhan. Dan itu yang gagal gereja-gereja di seluruh dunia. Mereka anggap bahwa firman itu bukan kerjaan saya, itu kerjaan hamba Tuhan. Oh salah, salah besar. Imamat rajani adalah setiap orang harus memberitakan firman Tuhan, belajar membawakan firman Tuhan, belajar berkumpul dan menyaksikan itu kepada anak-anak, kepada cucumu. Firman yang sudah engkau mengerti, engkau khotbahkan, bukan khotbah hari Minggu, tapi pada anakmu tiap hari. Itu kamu khotbah loh. Memberitakan firman pada anak-anakmu, menjadi contoh. Harusnya kan gitu. Dan ini dikatakan diberikan kuasa mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara, kalau sudah baca dalam Galatia 3 pasal 3 ayat 5, dikatakan jemaat Galatia diberi kuasa setelah mereka tahu Injil. Mereka diberi kuasa dan kekuatan yang luar biasa untuk apa? Mengadakan tanda-tanda dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Jemaat biasa. Saudara, dalam teologi reform dikatakan oleh B.B. Warfield bahwa mujizat itu selesai setelah selesainya kanonisasi, dan itu sekarang teori itu gagal dan salah besar. Padahal itu profesor luar biasa. Tapi setelah diuji semuanya dan yang membantah bukan orang biasa, profesor juga dari Westminster juga. Dari mereka yang belajar akhirnya dengan rendah hati, oh nggak bisa, salah. Dan kemudian diselidiki tulisan-tulisan John Calvin semua. Wah tidak, John Calvin mengakui ada mujizat. Bapak-bapak gereja mengakui ada itu, ada kuasa luar biasa. Apalagi Jonathan Edwards, waktu dia berkhotbah, mujizat itu terjadi dengan luar biasa sekali. 120.000 orang mengalami mujizat kesembuhan jiwa mereka dan mengalami satu kemenangan dalam hidup mereka, baik itu fisik ataupun roh mereka. Ada yang menjerit-jerit luar biasa, ada sampai menggelepak-gelepak seperti itu. Saudara, bagi kita nggak biasa gereja seperti ini. Tapi Jonathan Edwards waktu khotbah seperti itu. Waktu saya berkhotbah, saya pernah khotbah, satu perempuan teriak-teriak, terus geblak-blak seperti itu. Biarin aja. Kenapa? Karena rohnya ngelawan roh Tuhan. Ya, di sini nggak ada ya, nggak ada geblak-geblak kan? Ya.
Oke, kita lanjutkan. Saudara, jadi ini adalah satu tanda bahwa apa yang diberitakan itu punya dampak, punya kuasa, dan secara nyata itu memenuhi banyak hal kebutuhan-kebutuhan gereja. Nah, saya di sini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya yang kita pelajari itu bukan teori. Sekali lagi, kita belajar bukan teori tentang Yesus, bukan riwayat hidup Yesus. Kita belajar Allah sendiri yang menghidupi kita. Ya, sekali lagi, Yesus sendiri yang hidup dalam seluruh jiwa kita, dan Dia bisa melakukan banyak pekerjaan melalui kita yang dipilih oleh Tuhan, dan kita harus serahkan itu. Saudara, seorang mempengaruhi Billy Graham dengan Bill Bright yang bernama Henrietta Mills. Gereja-gereja Presbyterian tidak percaya tentang hal-hal roh-roh halus, terus tentang mujizat-mujizat, nggak percaya mereka. Kenapa? Karena mereka pintar sekali, terlalu pintar, sehingga orang Presbyterian Reform itu otaknya hebat sekali. Dan mereka tidak percaya pada itu. Terus kemudian Henrietta Mills kecelakaan, tahu sudah? Peniti orang Amerika bukan kayak kita kan yang memutar kan. Peniti mereka tuh gini, cepitan gitu ya. Itu masuk ke bola matanya, nggak tahu bagaimana, masuk. Berdarah luar biasa, dibawa ke rumah sakit dan diobati, nggak bisa, ini pasti buta. Dan kemudian papanya meminta penatua gereja yang dipimpin oleh Mr. Ingersbell datang ke rumahnya dengan beberapa penatua, dan mereka berdoa tekun selama 7 hari. 7 hari. Mereka berdoa lagi, mereka berdoa di rumah, berdoa. Dan kemudian apa yang terjadi? Waktu dicopot penitinya itu, matanya bolong. Jadi hitamnya ini bolong. Harusnya buta, karena dibuka ini dia nggak kelihatan apa-apa. Yang satunya kena apa, kecelakaannya. Jadi burung-burung. Jadi dia nggak bisa lihat, kiri buta sama sekali. Dan setelah didoakan dan ditutup, gitu kan. Dan suatu hari Henrietta Mills membuka itu, dan dia katakan, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu sempurna. Dan dia buka, dia bisa lihat. Dan dia cerita ke dokter-dokternya, coba dites, ini berapa, warna apa, semua jelas. Dokternya geleng kepala, ini kalau tidak kuasa Tuhan, tidak ada orang bisa. Titik ini apa, pupil apa itu, bola mata itu bolong, nggak bisa lihat, nggak ada. Dan itu Henrietta Mills. Dan Bill Bright waktu datang ke tempat dia, waktu tidak mempunyai kuasa dalam pelayanan dan lain, diberitahu oleh Henrietta Mills, kamu kurang kuasa, Bill Bright. Billy Graham juga sama, diberitahu kamu kurang kuasa. Dan termasuk kita hari ini diberitahu kita kurang kuasa, kita kurang percaya. Di situ, setelah iman kita betul-betul harus bersandar pada Tuhan. Dan Billy Graham menuliskan satu kalimat, orang yang paling mempengaruhi dan paling terkemuka kekristenan di Amerika adalah Henrietta Mills. Dia seorang wanita, tapi imannya luar biasa. Ya, itu contoh, dan banyak yang lain. Kalau saya cerita banyak sekali yang lain, ya. Dan bukan tidak ada yang menerima mujizat ini adalah orang Presbyterian, bukan orang karismatik. Ya, nah saudara, sayang ini nggak ada kapel. Kalau ada kapel, saudara, saya nanti kalau suatu hari kita seminar tentang mujizat, saya akan kasih bagaimana kita memeriksa, bagaimana kita melihat mujizat itu benar atau tidak, bagaimana mengetesnya semua. Sudah banyak orang nggak tahu, banyak gereja nggak tahu. Oh, ini benar atau tidak, ini pernah lakukan atau tidak, apakah ini pasti dari Tuhan atau tidak, banyak orang nggak tahu. Tapi setelah belajar Kristus di dalam hidup kita dan menghidupi Kristus, kita tahu betul, oh ini dari Tuhan, ini bukan, ini motivasinya untuk pendeta, oh ini bukan, ini murni, dia akan tahu. Ya, karena kita memiliki Kristus, jadi mata kita, hati kita murni, tahu. Tapi kalau kita nggak ikut Kristus, kita coba-coba seperti itu, seperti anak-anak Skewa, penjir-penjir itu ya, akhirnya memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang, memakai nama itu untuk musir-musir orang, musir setan juga. Waktu setannya diusir, diberitahu, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, Petrus aku kenal, Pak Agung aku kenal, kamu siapa? Gitu kan? Setannya datang langsung masuk, bating hancur. Nah, saudara, itu sampai hari ini saudara pikir nggak ada? Ada.